Berjumpa kembali dengan Matematika Pak Aris. Tetap tersenyum bersama Matematika Pak Aris. Untuk selanjutnya ini kita pelajari bersama tentang menentukan nilai kuartil ya. Ada 3 ya nanti ya, ini ada Q1 kuartil pertama, ada Q2 dan ada Q3 nih ya. Ada 3 kuartil. Dari data yang ada di sini, berat badan 33 sampai 37. Kalau diperhatikan di sini ada 7 kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7 dengan frekuensi 4, 14, 10, 3, 4, 4 dan 1. Jumlah frekuensinya adalah 40. Langkah yang pertama adalah kalian tambahkan dulu adalah frekuensi kumulatif. Ada yang menuliskan Fkom. Sama dengan materi yang sudah dipelajari, menentukan frekuensi kumulatif. Kalian lihat frekuensi kelas pertama 4, tinggal kalian tuliskan 4, sama. Untuk kelas kedua frekuensi kumulatifnya adalah ini 4 ditambah dengan 14. Oh, jadinya 18. Yang kelas ketiga tambahkan dengan 10, berarti 28. Ini 31. Ini 35. Ini adalah 39 dan terakhir Fkom-nya adalah 40. Dan ini pasti sama dengan ini kalau kalian perhatikan. Ini ya, sobat matematika semuanya. Yang pertama kita akan menentukan nilai kuartil pertama atau Q1. Nih, kuartil pertama. Q1. Letak Q1 ya, langkah pertama menentukan letaknya dulu. Itu adalah minimal data atau datum ke N dibagi 4 ya. Ini minimal data ke N dibagi 4. Kita punya N nya adalah 40 jumlah datanya, berarti di sini nanti adalah minimal data ke 40 dibagi 4 berapa ini? 10. Berarti data ke-10 itu berada di mana? Kalian lihat dari frekuensi kumulatif ini. Kelas pertama baru 4. Kelas kedua 18. Berarti data ke-10 sudah termuat di kelas kedua ini. Berarti terletak pada kelas kedua. Ini ya. 38 sampai 42. Ini langkah pertama yang harus kalian pahami. Berarti menentukan letak kelas Q1 terletak pada kelas yang kedua. Ini berarti letak Q1 itu ya, sobat matematika semuanya. Setelah itu, setelah kita menentukan letak Q1 dari 38 sampai 42 ini bisa kita uraikan. Ini ya, sama seperti mencari modus. Berarti ini adalah TB-nya. Apa itu TB? Seperti yang sudah dipelajari, tepi bawah didapatkan dari batas bawah ini 38, kalian kurangi dengan setengah. 38 dikurangi dengan setengah. Berapa ini? 37,5. Ini yang pertama, mencari TB. Kemudian yang kedua, mencari F besar. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama. Kalau kalian perhatikan, kuartil pertama terletak di 38 sampai 42 ini. Frekuensi kumulatifnya adalah 18 ini. Berarti di sini nanti F-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum 18 berapa? 4. Ini adalah sebagai F besar untuk Q1. Ini ya, berarti F besarnya adalah 4. Kemudian F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil pertama sendiri. Berapa di sini? 14 ini. Ini adalah sebagai F kecilnya. Ya. 14, kemudian P-nya panjang kelas, lebar kelas itu adalah 5. Setelah TB kalian dapatkan F besar, frekuensi kumulatif ini tadi sebelum kelas kuartil ini tadi, berarti yang 4 ini. F kecilnya ini adalah frekuensi dia sendiri, kuartil 1 ini sendiri 14. Kemudian P nya itu adalah 5. Baru kita hitung mencari Q1.
Q1 itu adalah TB ditambah ini N per 4 dikurangi F besar dibagi F kecil kalikan P. Ya, ini ya. Kemudian kita hitung TB-nya sudah dapat. Nih 37,5 ditambah N per 4-nya adalah 10 dikurangi F besarnya 4 dibagi F kecilnya 14 dikalikan P-nya 5. Ini berarti 37,5 ditambah dengan 10 kurangi 4 itu adalah 6 kalikan 5 berarti 30 dibagi 14. Ini 37,5 ditambah dengan 2,14. Hasilnya adalah 39,64. Kalau kalian perhatikan 39,64 Q1 ini dilihat di sini. Kelas Q1 itu tadi adalah 38 sampai 42 ini. Berarti kan 39,64 terletak ada di sini. Itu ya, sobat matematika, semuanya cara menentukan Q1 atau kuartil bawah. Ya, ini ada yang menamakan dengan kuartil bawah. Ini ya. Ini kuartil bawah. Kemudian Q2 kuartil tengah itu sama artinya dengan mencari modus. Ya, mencari median. Mencari Q2 itu sama artinya dengan mencari median, seperti yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Kemudian kita mencari kuartil yang ketiga. Kuartil yang ketiga atau Q3. Q3 ini ada yang menamakan dengan kuartil atas. Ini ya. Ada yang menamakan dengan istilah kuartil atas. Bagaimana cara mencari kuartil atas? Yang pertama, tentukan dulu letak Q3. Q3 terletak di minimal data datum ini ya ke 3/4 kali N. Berarti ini minimal data datum ya ke 3 kali 40 dibagi 4 berarti data ke 30. Nah, sekarang data ke 30 itu terletak di mana? Kita lihat. Kalian perhatikan kembali di frekuensi kumulatif ini. Kelas pertama Fkom-nya 4, 18, 28, 31. Berarti disinilah letak Q3. Letak kuartil atasnya. Karena apa? Yang diminta ini minimal data ke 30. Ini 31 di sini. Berarti terletak pada kelas keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Terletak pada kelas ke-4. Berarti dari 48 ini ya sampai 52. Dari 48 sampai 52 ini bisa kita uraikan ya sama dengan tadi. Yang pertama TB, tepi bawah. Tepi bawah didapatkan dari batas bawah ini 48 ini ya, dikurangi dengan setengah. 48 kurangi dengan setengah didapatkan 47,5. Kemudian F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Q3 terletak di sini 31 ini Fkom-nya. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya itu berarti adalah ini. Ini adalah frekuensi kumulatif untuk Q3. Berarti 28. F kecil itu adalah frekuensi dia sendiri. Berapa ini? 3. Kemudian P-nya itu adalah 5. Setelah data ini kita peroleh, tinggal kita masukkan dalam rumus Q3. Q3 sama dengan TB ditambah ini. Kalau ini tadi Q1 itu N per 4, Q3 itu adalah 3/4 N dikurangi F besar dibagi
F kecil dikalikan P. TB-nya 47,5 ditambah 3/4 kali N itu adalah ini tadi 30 dikurangi F besarnya 28 dibagi F kecilnya itu adalah 3 dikalikan P-nya 5. Ini berarti 47,5 ditambah 30 kurangi 28 itu adalah 2 kalikan 5 10 ya, berarti ini 10 dibagi 3 berarti 47,5 ditambah 3,33. Hasil akhirnya berarti ini 50,83. Inilah sobat matematika semuanya. Kalian perhatikan, didapatkan Q3 itu adalah 50,83. Berarti kelas Q3 tadi itu adalah 48 sampai 52. Di sini 50,83. Berarti termuat di dalam 48 sampai 52 ini. Demikian sobat matematika semuanya, tetap tersenyum bersama matematika Pak Aris.